Jadi caranya lebih banyak ke situ. Sip. Sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama kita dalam acara Ngobrol Santai Bis. Pada malam hari ini tentu temanya tentang pentingnya pendekatan psikologis bagi anak saat berenang. Oke, teman-teman perlu sebelum masuk ke pematerian, teman-teman harus tahu mekanisme dulu terkait acara pada malam hari ini. Yang pertama, teman-teman harus pantengin terus live IG dari awal sampai akhir. Tentunya durasinya kurang lebih 1 jam. Yang kedua, teman-teman nanti bakal ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab sendiri nanti akan dilaksanakan ketika sudah pematerian dan studi kasus. Jadi teman-teman nanti tidak boleh ada yang menanyakan ketika sesi pematerian. Jadi nanti teman-teman boleh bertanya setelah pemaparan pemateri dan studi kasus. Yang ketiga, nanti setelah pertanyaan akan dipilih 2 atau 3 penanya pertama, dan nanti akan diberikan hadiah door prize dari Speeder Swim berupa sport hijab buat perempuan, terus celana surfing buat laki-laki, dan nanti yang ketiganya rahasia tersendiri. Oke, oh ya teman-teman, perlu diingatkan lagi sebelum teman-teman bertanya, tentunya teman-teman sudah memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, teman-teman harus nge-follow IG Bis Official. Yang kedua, Speeder Swim. Yang ketiga itu tentang IG Studi Online Bandung. Oke, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri-pemateri kece kita. Yang pertama ada Kameta. Halo Kameta. Yang kedua itu ada Kak Opa. Halo Kak Opa. Yang ketiga ada Kak Sandy. Tentu teman-teman, sebelum masuk ke pematerian, silakan teman-teman siapkan pulpen, pena ataupun laptop untuk mencatat setiap kalimat-kalimat atau ilmu-ilmu yang penting yang teman-teman butuhkan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan poin-poin dari setiap pemateri ketiga ini. Yang pertama itu untuk Kak Sandy nanti akan membahas tentang psikologi secara umum. Yang kedua tentang anak dalam perspektif dunia psikologis. Terus ya untuk Kameta itu yang pertama ada manfaat ilmu psikologis untuk anak. Yang kedua membantu anak menghadapi rasa takut saat berenang. Nah, untuk Kak Opa nanti akan membahas tentang langkah positif menghadapi anak yang takut berenang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan panggung saya kasihkan ke pemateri pertama. Bangga langsung Kak Sandy. Oke, terima kasih kepada Kak Dani. Bersama-sama mengucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kalau soal berbicara soal psikologi, mungkin 1 jam tidak akan mungkin cukup. Ya, kita ringkas saja apa sih psikologi itu dan bagaimana kita sebagai pelatih dalam pendekatan psikologi pada saat berenang kepada anak. Kita mulai saja dengan psikologi secara umum dulu ya. Psikologi secara umum, psikologi itu terdapat 2 kata, yaitu visi dan logos. Yang seperti kita tahu yaitu visi yaitu tentang jiwa dan logos yaitu tentang ilmu pengetahuan. Dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa psikologi itu yaitu ilmu tentang jiwa, tentang bagaimana perkembangan dan suatu latar belakang seorang tersebut. Dan nanti kita akan mengaitkan bahwa psikologi itu dikaitkan dengan pada saat berenang si anak. Dan
selanjutnya yaitu psikologi, ada yaitu psikologi anak. Psikologi anak itu yaitu turunan dari psikologi, namun psikologi anak yaitu menjelaskan tentang perkembangan si anak dan bagaimana si anak dalam bersosialisasi dan si anak tersebut bisa dilihat dalam perkembangannya, mulai dari motoriknya, mulai dari si anak tersebut susah dalam menyampaikan apa saja yang dia permasalahan yang dia lakukan. Selanjutnya itu kita masuk ke perspektif psikologi. Perspektif psikologi mungkin tidak akan mudah karena kita tahu perspektif psikologi kita harus melakukan riset, yaitu suatu riset bagaimana perspektif psikologi untuk anak tersebut. Dan untuk perspektif psikologi anak tersebut kita harus tahu bagaimana si anak, seperti contohnya kita sebagai pelatih kita mencari bagaimana pada saat si anak tersebut kesusahan, kita lihat dulu dan cari tahu apa saja yang dialami si anak tersebut sebelum kita masuk ke pelatihan berenang tersebut, seperti itu. Mungkin selanjutnya itu tentang psikologi masuk ke ranah anak dalam berenang, mungkin akan diceritakan sama Kak Opa atau sama Kak Mita. Silakan. Oke, tadi sudah pemaparan dari Kak Cindy terkait definisi atau penjelasan tentang psikologi secara umum dan anak dalam perspektif dunia psikologis. Selanjutnya untuk pematerian dari Kak Meta, maka Kak Meta waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Dani. Saya akan melanjutkan pematerian dari Kak Sandy ya, tentang manfaat psikologis bagi anak. Manfaat psikologis bagi anak itu kita bisa mengetahui perkembangan anak itu dilihat dari usianya, usia dia sesuai tidak perilakunya atau ya psikologisnya kita bisa lihat dari perkembangan itu sendiri. Lalu kita manfaat dari psikologis itu sendiri, kita bisa mengetahui metode apa yang tepat untuk kita terapkan kepada anak tersebut. Misalnya kita lihat anak itu pendiam, atau misalnya kita bisa lihat juga kalau misalnya anak itu sangat aktif, kita bisa mengetahui metode apa sih yang tepat untuk kita terapkan pada anak tersebut. Lalu yang paling penting dari manfaat psikologis ini sendiri, kita bisa membicarakan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, bagaimana sih anak itu pada saat dengan kita gitu. Kita bisa berkomunikasi dengan orang tua itu sendiri, bagaimana perkembangan anak. Lalu materi yang kedua yaitu bagaimana cara kita sebagai pelatih untuk bagaimana sih kalau anak itu sangat takut air. Yang pertama, kita harus berkomunikasi terlebih dahulu terhadap orang tuanya. Lalu bagaimana sih kita ngobrol sama orang tuanya. Misalnya anak itu takut air, pasti kalau anak itu takut air, pasti orang tua itu sendiri bilang pada kita, oh ini pernah trauma air, bagaimana. Nah, kita bisa mensiasati bagaimana cara anak tersebut kalau takut air kayak gimana. Lalu setelah itu kita bawa anak tersebut pelan-pelan. Nah, jangan pernah membawa anak yang trauma air ke kolam yang dalam. Nah, kita pelan-pelan masuk ke kolam yang terkecil dahulu. Nah, setelah itu kita beri motivasi juga kepada anak. Jangan lupa kita beri motivasi, beri pujian. Pokoknya jangan sampai anak tersebut takut dengan kita. Jadi kita bawa enjoy, bagaimana cara anak tersebut nyaman dengan kita. Setelah itu, jika anak tersebut masih takut, kita coba untuk berbicara kepada orang tuanya. Kalau bisa orang tuanya pun ikut masuk ke dalam air. Jadi tidak hanya kita, jadi
perhatian juga pada anaknya, beri motivasi yang paling penting, dan ujian. Kalau ujian ada yang mau ditambahin sama Kak Opa atau Kak Sandy mungkin? Mungkin dari segi faktor pelatih juga Kak Meta Ya, ya. betul. Ya salah satunya harus berpikir positif Ya, betul. benar. Dan tentunya memberikan Arahan. anak-anak. Oh iya. Ya, dari segi pelatihnya mungkin harus bicaranya halus mungkin ya, pelan-pelan. Ya biar anaknya yang bisa semangat. dimengerti oleh anak-anak. Nah, iya. Dari mainan lain juga bisa. Nah, Ya. Permainan itu Kita bagus. kasih banyak permainan mungkin supaya buat anak itu Enjoy happy, ya, enjoy salah satunya. jadi memang salah satunya itu Jadi pelatih juga harus lebih kreatif lagi. betul. Apalagi anak-anak kan pasti dunia main kan. Jadi jangan sampai berenang itu dikatakan apa sih berenang gitu kan. Berenang tuh kok gak asik gitu kan. Tapi harus ada selingannya lah gitu kan. Gimana caranya? Mungkin ada lagi Kak Sandy? Mungkin untuk pelatih harus lebih percaya diri lagi. Nah, Iya. bisa. Lebih percaya diri lagi. Iya, harus lebih percaya diri lagi. Nah, tentunya untuk manfaat apa namanya ilmu psikologis ini tentunya akan memberikan dampak yang baik buat anak. Betul. Salah satunya itu memberikan Motivasi. keberanian dan Betul. percaya diri. Oke. Nah ini untuk pemateri selanjutnya. Oh ya sebelum masuk ke pemateri Bapak, diingatkan lagi teman-teman buat nanti sesi tanya jawab. Nah teman-teman nanti pertanyaan dimunculkan ketika sudah pematerian selesai dan studi kasus. Jadi teman-teman tahan dulu buat semua pertanyaan dari teman-teman. Nanti jangan lupa nanti buat 3 pertanyaan pertama itu akan mendapatkan door prize dari Spider Swim. Syaratnya itu yang pertama itu jangan lupa follow BIS Official. Yang kedua jangan lupa Studio follow Studio Online. Online Bandung. Yang ketiga itu ada IG Spider Swim. Jangan lupa teman-teman ya. Oke, selanjutnya itu pematerian dari Kak Opa tentang langkah positif menghadapi anak yang takut berenang. Ini adalah salah satu faktor yang biasanya dirasakan oleh anak-anak yang pertama kali atau yang pernah mengalami hal-hal yang tidak terduga pada saat berenang. Mengapa Pak? Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Opa akan menjelaskan langkah positif menghadapi anak yang takut berenang. Mungkin untuk sebagian besar anak berenang itu hal yang mengasihkan ya teman-teman. Salah satunya ya mungkin karena ada permainan air atau karena enjoy mungkin berenang, karena biasanya mungkin di rumah main bola atau main PS mungkin. Tapi kalau berenang mungkin salah satu kenapa dimasuk kategori yang menyenangkan ya karena ada permainan airnya salah satunya mungkin ya. Nah tapi ada sebagian anak juga yang merasakan berenang itu menakutkan. Menakutkan teman-teman ya karena ya takut tenggelam salah satunya ya, atau takut betul, atau takut ya sama orang baru mungkin, sama orang baru karena ibaratnya kan kolam renang kan Kak, kolam umum ya, jadi pasti ada orang-orang lain mungkin yang belum dia kenal betul. Yang ketiga mungkin takut ya mungkin diajak berenang tuh karena mau latihan. Salah satunya itu karena mau latihan, diajak latihan sama orang tuanya. Diajak apalagi yang latihannya mungkin agak keras mungkin ya. Jadi dia merasa trauma. Nah salah satu faktor banyak sekali faktor yang anak-anak itu memang takut untuk berenang. Salah satunya takut kepalanya basah. Jadi dia mau bermain tapi kalau untuk menyelamkan wajah ke air itu belum berani. Belum berani. Karena memang dia merasakan belum enjoy. Ini itu mungkin nanti masuk ke studi kasus ya, nanti jawaban itu. Yang kedua takut akan kedalaman. Nah soalnya untuk kolam umum itu apalagi di Bandung ya, ada beberapa kolam umum yang memang semuanya dalam. Jadi tidak friendly untuk anak-anak kecil yang masih kecil-kecil ya. Jadi dia nggak bisa explore seperti itu. Apalagi yang kolam renang yang
wahana permainannya ya mungkin dikatakan sedikit ya atau mungkin tidak ada, itu pasti anak-anak pas welcome to my welcome to swimming pool pasti merasakan apa ini kok gak ada mainannya. Salah satu faktor anak mau berenang itu permainan. Jadi anak-anak itu kalau misalkan ayo kita berenang ke kolam ini, nanti ada main prosotan. Betul. Tapi kalau misalkan seperti ini, ayo kita main ke kolam renang, tapi gak ada prosotannya. Adanya kolam dalam, aduh. Pasti anak kecil juga yang merasakan, waduh nanti aku mungkin gak bisa main. Seperti itu. Nah, yang keempat, takut trauma terhadap air dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini bisa dikatakan kategori yang pertama takut tenggelam mungkin ya. Yang kedua ya takutnya mungkin ke orang baru seperti itu. Nah, betul, belum adaptasi. Apalagi kalau untuk memulai latihan berenang. Itu pendekatannya kenapa masuk ke judulnya psikologis? Nah, karena ini di studi kasus ini itu nanti kita yang keempat pasti akan ada sesi saatnya kita saat di lapangan, teknika saat di lapangan. Saat di lapangan pasti berbeda dengan apa sih? Dengan ya ibaratnya yang belum pernah kita alami gitu. Karena setiap anak pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin ada yang anak baru awal mulai latihan langsung mau loncat. Betul. Ada yang mau loncat, ada yang baru datang udah menangis. Aku gak mau berenang. Padahal turun pun belum. Itu pasti. Yang ketiga ada yang anak pertama datang langsung enjoy, betul, loncat, langsung mau sama pelatihnya. Oh ini dengan Kak Opa yang ganteng. Wah iya. Oh iya ini dengan Kak Opa. Pasti anak-anak langsung enjoy gitu ya. Tapi memang ada beberapa anak yang mungkin takut seperti itu berenang. Oke. Nah, biasanya ya kalau anak-anak itu ketemu orang baru itu masih takut. Nah, betul. Jadi ketika teman-teman itu biasanya pelatih itu biasanya harus masuk dulu ke dunianya mereka. Iya. Nah, mungkin untuk masuk ke dunianya kita seperti anak kecil. Jadi bukan berwibawa, tapi kita tuh harus seperti anak kecil. Ibaratnya kita ajak dia main. Ya ibaratnya mainnya dia, sukanya apa? Sukanya main bola. Ya mungkin kita beli bola gak mungkin, udah disediakan loh. Nah, kita coba main bola, main lempar-lempar bola. Jadi targetan kita bukan awal pertemuan harus langsung bisa, tapi memang harus ada kemauan dari dirinya sendiri. Kemauan aku tuh datang ke kolam tuh memang mau berenang, bukan mau main. Nah itu. Tapi kalau belum ada kemauan, contohnya seperti dipaksa mungkin ya. Terpaksa mungkin. Jadi kalau misalkan dipaksa ya mungkin bangunin aku gak mau berenang, datang ke kolam pasti berbeda auranya. Betul, auranya pasti berbeda. Auranya jadi auranya pasti yang semangat seperti itu. Paling dari Kak Opa itu mungkin kalau ada tambahan silakan. Nah, dari Kameta. Pada si anak kita sebelum kita berenang juga dulu di dalam kandungan kita sudah diajarkan berenang sebenarnya Kak Opa. Betul. Udah jago ya. Sedangkan di dalam janin itu ada kayak seperti kayak ketupat. Kita sudah belajar di sana sebenarnya. Oke. Betul tidak? Apalagi katanya Kak Opa dulu gaya kupu di dalam perut. Makanya pas keluar langsung dia kupu. Enggak, langsung nangis. Aduh, cukup mungkin Kak Meta. Cukup. Oke, teman-teman, tentunya kalau misalkan sama anak-anak itu kita harus berpikir positif, jangan lupa, dan kita harus semangat dari anaknya. Jadi kita jangan sampai takut sama anak itu. Terus untuk sesi pematerian dari ketiga komentar ini mungkin udah cukup ya? Atau masih ada tambahan lagi sebelum kita masuk ke studi kasus? Jadi studi kasus itu biasanya terjadi di lapangan. Menurut pengalaman dari para pelatih, ada yang perlu ditambahkan lagi atau langsung masuk studi kasus? Mungkin ada tambahan yang baru
Udah? Cukup sih. Oke, cukup. Untuk sesi pematerian mungkin dicukupkan karena kita harus masuk ke studi kasus yang benar-benar real, yang pengalaman dari para pelatih. Oke, mangga dari Kaupa, bagaimana studi kasus yang pernah dialami Kaupa selama melatih? Oke, mungkin dari studi kasus Kaupa, mungkin dari awal si anak didik itu masuk ke area kolam ya kayak. Oke. Nah, jadi mungkin saat si anak kecil itu masuk, mungkin ada yang pas masuk wajahnya kantuk mungkin ya, atau yang udah langsung semangat seperti itu. Terus ada yang anaknya itu memang nggak semangat, ya ibaratnya mungkin nangis datang ke kolam seperti itu. Nah itu harus ada jiwa seorang pelatih itu, jiwanya tuh periang gitu. Jadi menyambut si anak itu. Ya betul. Jadi jangan dulu masuk ke lapangan ya. Jadi saat dia datang itu kita udah lihat gitu ya, lagi jalan, oh sepertinya anak ini ibaratnya saat kau pas sapa tuh si anak tuh cuek. Betul cuek. Jadi kurang semangat. Saat kau halo Kak Ridwan, malah nangis. Padahal pertemuan selanjutnya si anak itu ceria, betul, bagus, latihannya keren. Datang langsung loncat, padahal belum ganti baju renang gitu kan, itu udah kelewat. Ya betul, itu udah saking semangatnya ya, saking semangatnya. Tapi kalau misalnya si anak itu yang nangis seperti itu, kita memang harus ada sambutan yang benar-benar membuat dia tuh semangat. Begitu Kak Sandy. Jadi ibaratnya sambutan yang halo selamat pagi, wah ini Kak Ridwan yang jago berenang. Padahal anak itu ibaratnya masih 3 tahun, berenang juga belum bisa lah ibaratnya, baru pengenalan air. Nah ibaratnya baru bisa meniup air. Tapi kita sambut dengan apa tuh? Dengan antusias diri. Jadi halo Kak Ridwan, wah ini yang jago berenang. Yang ibu halo Kak Ridwan, wah ini tadi aku lihat kesininya tadi naik kuda. Padahal dia naik mobil. Naik kuda. Jadi dia tuh langsung ngerespon, ada respon. Padahal belum masuk ke air. Ada respon, wah udah bagus, ada respon. Nanti dia diganti. Udah masuk ke kolam, kita tanya dulu ya. Tapi ditanya itu dengan pertanyaan kecil. Jadi masuk ke kolam tuh gak apa-apa nggak berdoa. Misalkan masuk ke kolam, dia kan pasti main-main dulu. Wah lagi main apa nih? Coba kakak mau ikutan. Betul. Jadi kayak anak kecil gitu kan. Padahal udah gede. Anak kecil. Oh gimana kalau kita main bola? Kakak punya bola? Iya. Kita ambil. Udah kita ambil, coba kita masuk ke dunianya dia. Apalagi yang muridnya tuh memang awal berenang ya, pertama kali gitu kan. Pertama kali berenang pasti yang ditakutkan itu pertama kali kenapa gak semangat ya karena mau belajar, bukan mau main. Biasanya di kolam renang kan main seperti itu. Nah habis itu kita sudah sudah permainan di air, permainan yang kecil-kecil lah ibaratnya main bola seperti itu. Habis itu kita coba masuk ke dunianya kita. Jadi selingi dengan dunia kita, dunia latihan ibaratnya. Sesudah dunia latihan, coba kita gerakan-gerakan yang mudah seperti statis, gerakan kaki ya bebas. Contohnya ya, kita tiduran di pinggir tembok, misalnya kolam renang tuh ada tembok ya. Di kolam dago sih ada, nggak tahu ya kalau di kolam lain itu mungkin salah satu kelebihan bis mungkin ya. Kolam renangnya ada pinggir kolamnya ada tembok gitu. Udah ditidurin biar kita coba gerakan kaki. Dari hal yang terdasar. Nah betul, dari dasar. Jangan kita akan belajar gaya bebas, bingung pasti. Iya betul. Bingung, apa kita akan belajar gaya kupu? Wah pasti anak tuh Bingung lagi. bingung gitu kan. Tapi kita coba lakukan yang termudah dulu. Betul, step by step gerakan kaki. Atau mungkin lebih mudah lagi kita coba tiup air. Tapi mungkin untuk anak-anak dini tiup air tuh kayak gimana sih? Dari atas juga Terasa sulit banget. betul, itu udah tiup air gitu kan dari atas. Jadi kita coba untuk pernah gak ulang tahun. Ulang tahun. Kak Ridwan, kalau Kak Dani pernah gak ulang tahun? Pernah dong. Pernah. Gimana kalau tiup lilin? Misalkan. Wah keren. Coba tiup lilinnya, kita coba ambil air di tangan kita. Kita coba ambil air. Coba tiupnya di sini.
tapi kakak pengen airnya basah, mulutnya sampai harus kena air. Nah itu tadi hal kecil aja, tapi gimana kita kasih apresiasi sama setinggi-tingginya, keren banget, padahal cuma air. Nah itu yang bikin si moodnya anak itu naik gitu kan. Padahal ibaratnya kalau orang apa sih minum air gitu. Tapi kalau untuk teknik dasar untuk anak kecil itu wah, dikasih apresiasi setinggi-tingginya tuh beras terbang tinggi ya. Jadi supaya dia tuh mau semangat lagi latihannya. Seperti itu. Ada tambahan lagi mungkin? Ya, sama pokoknya yang terpenting. Nah, oke. Untuk studi kasus ini sebenarnya masih banyak studi kasus yang kita alami selama melatih. Nah, mungkin nanti teman-teman apabila tertarik ingin mengetahui studi kasus yang kita alami, mungkin bisa teman-teman PC atau telepon gitu. Karena mengingat kalau misalkan kita jelaskan semuanya, mungkin waktunya terbatas. Karena kita masih ada agenda di sesi pertanyaan. Oke, studi kasus sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Diingatkan lagi buat teman-teman, sebelum sesi tanya jawab, pastikan teman-teman follow terlebih dahulu akun IG BIS Official. Yang kedua, Speeder Swim. Yang ketiga, Studio Online Bandung. Apabila nanti teman-teman mendapatkan hadiah, sementara teman-teman belum memfollow salah satu akun Instagram tersebut, maka dianggap hangus. Oke teman-teman, jangan lupa ya di follow ketiga akun tersebut. Dan nanti setiap tiga penanya pertama itu akan mendapatkan door prize dari Speeder Swim. Oke, untuk sesi tanya jawab akan dimulai 5 detik lagi. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Sesi tanya jawab kami buka. Oke, sambil studi kasus lagi. Oke, sambil nunggu teman-teman bertanya, mungkin kita bakal sharing-sharing lagi ya, karena kita sharing lagi buat pertanyaan-pertanyaan yang terbaik. Nanti akan kita jelaskan juga pemateri. Dari Kaupat, kasih dari Kameta, sambil menunggu para penanya, ada yang perlu ditambahkan lagi kan? Studi atau cerita-cerita yang menarik selama mengajar. Mungkin Kasani pernah ya studi kasus waktu itu si anaknya itu trauma terhadap air dan si orang tuanya itu mau kayak melatih si anaknya itu dalam motoriknya. Motorik. Sebelumnya Kasani tidak langsung terjun ke si anaknya supaya langsung berenang, tapi menanyakan dulu ke si orang tuanya apa saja keluhan dan kendala-kendala si anak tersebut. Karena kenapa kita harus menanyakan dulu kepada orang tuanya agar kita tahu kepada si anaknya itu sukanya apa, seperti dia trauma terhadap apa, seperti itu. Karena kita sebagai pelatih harus tahu dulu supaya si anak tidak tercengang lah. Kita membawa si anak langsung berenang, langsung bebas. Sebenarnya kan si anak itu kekurangannya itu di kakinya kurang efektif. Mungkin kita bisa melakukan dengan gerakan-gerakan dasar dulu, seperti gerakan kaki. Mungkin dia belum bisa, kita jalan-jalan dulu di air seperti itu. Kita langsung gerakin kakinya seperti itu Kak Dani. Oke. Oh ya teman-teman, ini udah ada satu penanya dari Widi 9784. Pertanyaan ini kakak-kakak, program yang tepat apa untuk masa pandemi ini? Kira-kira program apa nih yang tepat dalam berenang? Iya, dalam berenang. Kira-kira program apakah yang pas buat untuk anak-anak pendekatan psikologis ini? Oh, oke. Mungkin program yang tepat untuk pandemi ini salah satunya dalam berenang. Mungkin kita lihat dulu si anak ini udah pernah berenang atau belum. Salah satunya untuk anak-anak mungkin kata Kak siapa tadi?
Dari Kak Widi. Oh, dari Kak Widi mungkin anaknya masih kecil atau bisa dikatakan usia 3 tahun ke bawah. Mungkin kita mulai dari program pengenalan air. Oh. Mungkin kita mulainya salah satunya dari itu pengenalan air, dan mungkin kita lihat dari motoriknya kira-kira seperti apa. Apakah dia berani? Apakah dia ibaratnya yang salah satunya berani ya? Atau apakah usianya mungkin di atas 5 tahun? Mungkin salah satunya bisa kita langsung kasih teknik mungkin ya. Iya. Kalau mungkin salah satu kriterianya ya mungkin sudah berani, sudah mengerti bahasa yang baku, ibaratnya sudah mengerti instruksi dasar. Soalnya untuk usia 3 tahun, 5 tahun ke bawah instruksi dasar itu sulit dimengerti. Jadi pasti kita kasihnya itu instruksi yang sederhana seperti itu. Nah, kalau misalnya usia untuk 5 tahun ke bawah untuk masuk ke ke dunia berenang, 5 tahun ke bawah terus ya? Iya. Untuk 5 tahun ke bawah itu untuk 5 tahun ke atas mungkin kita bisa langsung materi. Bisa kita langsung latih materi dan instruksi yang dasar yang baku itu mungkin lebih mudah dimengerti ya. Salah satunya mungkin Kak Widi anaknya mungkin berapa tahun, salah satunya itu anaknya berapa tahun dulu, Berapa dan gaya yang udah. nah betul, apakah Sudah sebelumnya pernah berenang ataukah ada trauma, mungkin salah satunya bisa itu. Karena ya ada beberapa jawaban, banyak jawabannya sebetulnya, tapi yang mana dulu gitu yang sebetulnya yang cocok. Oke. Ini jadi kali ini ya pendekatan lagi ya terhadap psikologisnya. Terus nanti kita kan masih belum tahu ya dari KBD-nya anaknya usia berapa, pernah berenang atau belum, terus pernah trauma atau gimana. Nah nanti untuk pertanyaan dari KWD apabila masih penasaran boleh langsung DM ke BIS Official. Oke? Ya, cukup. Oke. Tuh. Oke, sekarang lanjut ke sesi pertanyaan yang kedua. Oh, sepertinya saya kenal ini. Dari Ibu Dewi _ Yasmin 31. Ini udah nggak asing lagi kayaknya ya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengatasi anak yang rewel di kolam ketika akan memulai latihan renang. Ini bagaimana kakak cara mengatasi anak-anak yang rewel nih? Biasanya kan anak-anak itu suka manja atau suka pengen diperhatikan sama orang tua atau sama yang lainnya. Bagaimana cara pelatih mengatasi anak yang rewel pada saat akan memulai latihan? Paling anak itu berapa tahun gitu. Biasanya anak yang di bawah 4 tahun itu rewel biasanya ketika dia tuh bangun tidur atau belum tidur biasanya. Nah itu biasanya dibawa ke kolam juga kayak malas atau pokoknya nggak mood kan. Nah kita cari suasana atau kita ajak bermain. Jadi ayo kita main bola dulu yuk, kita main kuda-kudaan atau apa. Pokoknya buat suasana hati dia atau suasana mood si anak itu baik gitu. Ya paling seperti itu ya. Kalau biasanya kalau anak di bawah 5 tahun ya biasanya rewel karena belum tidur atau karena bangun tidur, biasanya masih rewel. Ada yang mau ditambahin mungkin? Mungkin kalau misalkan si anaknya rewel, kita bisa lebih pendekatan lagi kepada si anaknya supaya si anaknya mau berenang. Seperti misalkan dia membuat teman-temannya, kita ajak si anak itu, yuk kita main sama teman-temannya yuk, kita berenang bareng-bareng, seperti itu mungkin bisa. Berenang bareng sama maminya ya. Jadi kenapa anak 5 tahun rewel itu mungkin karena waktu berenangnya kurang tepat. Bisa Dia jadi mengganggu ya. jam tidur, mungkin jam tidurnya bisa jadi. Oke. Nah, kalau misalnya kita kan di bawah 5 tahun, bagaimana kalau misalkan anak itu di atas 5 tahun? Nah, tapi rewel. Rewel. Jadi maunya tuh main. Nah. Yang mungkin itu memang harus dari kitanya mungkin masuk ke dunia dia. Iya. Nah, ibaratnya pasti yang 5 tahun, 7 tahun, lagi yang masih 8, 5 lah ya, mungkin 6. Pasti kan maunya tuh memang di kolam renang tuh main.
Kalau diajar latihan pasti rewel, gak mau. Nah itu kenapa kita harus masuk dulu ke dunianya dia. Dia tuh mau main apa, kita tuh mesti ikutin meskipun dia apaan sih gitu kan, apaan sih gitu kan, sok aja gitu ibaratnya. Tapi kita coba ya kesabaran lah gitu. Kesabaran. Betul, kuncinya sabar. Udah itu kita terus deketin, sedikit-sedikit kita ajak ngobrol seperti itu. Ayo kita main ini. Kalau udah ada balasan ya ibaratnya tiba balik dari ada respon lah, ibaratnya ada respon. Ayo kita main kejar-kejaran. Tapi sebelum kejar-kejaran kita gerakan kaki dulu di sini. Nah, jadi kalau kuncinya itu kalau kita mau masuk ke dunia dia, jadi masuk ke dunianya dia juga harus masuk ke dunianya kita. Kita tarik ya? Betul, kita tarik. Jadi kita tarik ulur. Kalau mau main kejar-kejaran, kita harus gerakan kaki dulu. Siapa yang paling cepat? Nah, itu salah satu tantangan. Betul, kita kasih tantangan dulu. Kalau misalkan udah, kita boleh main lari-larian. Udah beres, wah kita apa lagi. Nah, tidak boleh ada jeda. Kalau misalkan udah nyampe nih, udah jeda, pasti si anak itu rewel lagi nih, kita main lagi. Jadi kita pas lagi lari itu nih, lagi jalan nih, kita tuh harus berpikir, nanti udah nyampe apa ya? Nyala. Sekarang kan udah menang nih. Nah, sekarang siapa yang nanti menang boleh loncat. Jadi nanti lombanya loncat. Kalau dia menang, gerakan kakinya kita gerakan kaki dulu, gak usah banyak-banyak, sampai 20 gerakan kaki yang dasar dulu aja supaya dia mulai terbiasa, udah kenal ke kita. Nah, memang salah satu faktornya anak itu rewel biasanya belum kenal dekat dengan pelatihnya. Masih baru. Betul, masih baru. Atau misalkan yang anaknya si A dengan Kak Sandy gak hadir sama Kak Opa. Iya, biasanya. Ada betul, biasanya beda moodnya itu pasti beda. Nah, tadi kan udah nih yang 5 tahun ke bawah cara ngatasinya gimana. 5 tahun ke atas juga udah cara ngatasinya gimana. Nah, gimana kalau misalkan si siswanya itu udah hebat gitu, maksudnya udah bisa 4 gaya, mungkin udah bisa beberapa kali ini. Nah, itu caranya gimana? Padahal dia udah maksudnya udah terbilang jago ya, udah terbilang bisa 4 gaya. Nah, itu cara ngatasinya gimana? Kan biasanya anak itu kan berbeda-beda. Jadi ada yang nurut baru latihan langsung jalan. Ada juga yang nanti lagi speak lagi, akhirnya rewel kayak gitu. Gimana tuh? Ada Kak Sandy masukan yang udah jago nih berenangnya, tahu-tahu gamut gitu. Iya, yang rewel. Betul. Jadi pengennya tuh Tapi udah bisa 4 gaya seperti itu. betul. Iya. Gimana Kak Leta? Ada masukan? Gimana? Mungkin ada studi kasus misalnya yang di kolam ya. Murid sendiri yang udah jago gitu, merasa udah bisa, tahu-tahu gak mau latihan. Gimana? Betul. Biasanya diawali dengan gimana gitu? Apakah dengan bismillah? Kalau dalam misalkan yang udah 4 gaya udah bisa 4 gaya, tapi dia masih rewel. Biasanya dia tuh dalam latihan biasanya dia jenuh biasanya. Dia jenuh udah 4 gaya. Semangat lah ya. Gak ada tantangan lagi lah buat dia. Jadi jenuh berarti Iya, Sandy. saya itu rewel karena jenuh. Tapi kita bisa melakukan seperti variasi gerakan. Bisa kayak kupu-kupu kita variasikan dengan gerakan dengan satu tangan dulu langsung satu tangan kanan satu tangan kiri lalu kedua-duanya seperti itu. Tetap kayak bebas bisa kita 2 tarikan baru ambil nafas, 2 tarikan baru ambil nafas, bisa seperti itu. Biar si anaknya itu meskipun dia udah menguasai 4 gaya, tapi pasti dia memiliki seperti jenuh lah buat latihan, tidak ada tantangan lagi buat dia seperti itu. Intinya variasi kita sebisanya kita ya. Dapatkan inovasi baru seperti dalam melatih seperti itu. Salah satunya juga bisa dengan kita ikutkan lomba juga bisa ya. Biar termotivasi. Betul, kan di Bandung banyak lah. Sebentar lagi event-event banyak. Sebentar lagi. Setelah pandemi. Jadi bisa ya. Biasanya anak-anak itu kenapa daerah itu biasanya terlalu nyaman terhadap orang tua. Jadi pengen diperhatikan orang tua pertama mungkin ya. Jadi coba kalau misalkan orang tuanya itu nggak ada gimana ya? Mungkin pernah nggak?
harus diperhatikan sama pelatih kayaknya. Pernah sih kalau Pop, jadi biasanya itu sama mbaknya atau mungkin sama supirnya mungkin ya. Nah jadi suka nganternya gitu. Pas dia datang tuh ya udah itu di drop out, jadi udah di drop down, udah nyampe kolam, langsung pulang lagi. Itu moodnya tuh beda banget. Padahal dia dikatakan udah apa ya, udah jago lah gitu, ibaratnya udah bisa, bukan jago ya, udah bisa, tapi karena gak ada dorongan dari orang tua, ya mungkin ada dorongan tapi mungkin dari rumah ya, di rumah ayo berenang, tapi karena orang tua tidak ada di lapangan, dia merasa kurang, ya pertama kurang percaya diri mungkin, terus nggak ada, ibaratnya nggak ada sosok orang tua yang melihat dia. Betul, meskipun itu cuma sebentar gitu. Nah itu gimana ya, kita memang harus mensiasati itu ya, salah satunya karena ya pasti ada lah, apalagi ya pernah kejadian juga gitu di kolam juga. Ya itu memang harus dari kitanya sebisa mungkin ya mengerti juga, jadi nggak terlalu memforsir dia gitu, jadi harus memang ngobrol juga gitu. Oh kenapa gitu, jadi biar dianya ada keterbukaan. Oh mami aku gak nganter lagi ke luar kota misalkan. Jadi memang harus ada saatnya pelatih juga ngobrol sama anak didik juga, harus ngobrol juga. Jadi apa sih kenapa lagi gak semangat gitu, jadi biar kita tuh ngerti, oh nanti latihannya dikurangi deh sama kakak gitu, biar nanti gak usah capek-capek gitu. Jadi gimana caranya lah supaya dia tuh semangat lagi gitu. Siap. Itu mungkin itulah jawaban terkait dari pertanyaan dari Bu Yasmin. Apabila nanti Bu Yasmin masih ada yang kurang atau yang pengen ditanyakan lagi yang lainnya, bisa DM official atau bisa langsung ketemu para pelatih ketiga ini atau yang lainnya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Neng Sinta 13. Pertanyaan ini kakak-kakak nih. Bagaimana cara kakak-kakak untuk membuat anak tertarik berlatih renang atau sangat antusias ketika latihan renang dimulai? Bagaimana nih Kak? Kasih dulu dong, nanti opat lain supaya bisa antusias saat berenang ya. Paling dari pelatihnya sendiri sih, jadi kayak kita jangan harus kelihatan semangatnya gitu. Jadi dari awal dia masuk, misal kita udah tahu nih kita siapa anak yang mau kita latih nih. Jadi pas dia datang kita harus langsung say hi gitu, kayak misalnya siapa Kak Opa, udah puas-puas ya, ayo kita berenang, kita main-main gitu. Pokoknya kita happy, pokoknya kita buat dia langsung sumringah. Paling kayak gitu sih, biar dia motivasinya tinggi, antusiasnya tinggi. Ini banyak teman-teman nih misal kayak gitu, ikut main kayak gitu sih. Paling ada tambahan lagi mungkin? Tambahan dari Sandy mungkin pada saat latihan kita kan juga kita psikologi saat berenang anak, kita lebih dekat lagi kepada si anak supaya si anak itu bisa bisa saat berenang itu lebih ceria lagi, seperti main bareng, menanyakan misalkan tadi di sekolah main apa, terus pas berangkat sekolah makan apa, seperti interaksi seperti itu mungkin bisa. Pertanyaan kecil pertanyaan kecil yang penting si anak bisa ceria lagi. Kan ada juga anak yang pulang sekolah langsung berenang mungkin. Banyak. Suka capean gitu. Tapi pas berenang tenaganya itu balik lagi. Betul. Oke, jadi yang pertama itu harus antusias. Tapi pastinya antusias. Ketika muridnya datang itu kita harus antusias ya. Disambut dengan Wilujeng Sumping. Oke. Betul. Dan pelatih juga harus selalu semangat dalam berlatih. Terus dan yang pastinya SKSD lah, pelatih sama murid ya. Karena kan baru awal-awal, apalagi itu harus SKSD banget. Oke, SKSD. Sok kenal sedekah. Sok kenal sedekah. Iya. Sorry, tidak tahu Pak Asri. Makanya. Iya, jadi kita speak aja sama anak-anak kita. Yang penting
Karena sifat anak itu ketika ditanya, dia sangat tertarik buat dijawab. Akhirnya tanya satu, tanya dua, tanya tiga, dijawab. Akhirnya mulai mendekat. Akhirnya ketika dekat. Udah 1 jam berdoa Iya. Iya, dari ini yang cerita itu jawabannya. Terus tahu Pak Kasedi dan Kak Meka buat ini nih protokol kesehatan di kolam bagaimana nih? Protokol di kolam mungkin dari yang pihak klub BISS kita lakukan di kolam. Dari pertama masuk ke kolam mungkin sudah kita tembak dulu, bukan tembak ya. Apa namanya itu? Cek suhu. Oh, cek suhu. Cek suhu ya, betul. Jadi kita cek suhu tubuh dulu saat masuk ke kolam. Yang pertama harus cuci tangan ya, cuci tangan. Disediakan hand sanitizer. Betul, disediakan juga. Lebih bagus sih bawa biar yang di kolam itu awet. Ya. Jadi lebih bagus sih bawa ya. Terus Pak, yang keduanya diwajibkan pakai masker. Untuk yang di atas ya, untuk yang di atas. Untuk yang maksudnya yang betul. Di area kolam, betul di area kolam. Nah, untuk mungkin kalau untuk yang di kolam untuk dari segi pelatihnya juga kita sama ya. Pertama menjaga kebersihan diri. Datang ke kolam ya kita sama dicek tubuh pakai masker gitu. Di perjalanan kita pakai sarung tangan. Betul, udah safety pakai sarung tangan. Terus udah nyampe ke kolam ya sama cek suhu pakai hand sanitizer. Habis itu kita dibilas dulu. Jadi sebelum berenang itu pelatih harus dibilas dulu supaya ya inilah aman bersih, betul. Terus yang ketiga kita kalau kan ada facial. Nah, itu pakai facial. Betul, ada facial di kolam. Ada facial. Betul, pakai facial. Ya, yang keempat ya kita berdoa semoga semoga latihannya lancar. Terus yang kelima ya ada jarak juga. Jadi betul fisika antar siswa lain. Jadi dalam 1 jam itu dari klub bis itu dibatasi Kak. Kita kan udah dibatasi 1 jam itu hanya boleh 3 orang. 1 jam itu hanya boleh 3 orang. Jadi tidak bisa lebih, tidak bisa kurang gitu. Jadi udah beres 3 orang itu gak ada main dulu. Jadi harus apa sih ya udah beres langsung, betul, langsung udah gitu. Terus waktu latihannya juga dibatasi. Jadi nggak di jam-jam yang bener-bener lagi rame si kolam tuh lagi penuh gitu. Bawa peralatan renang sendiri juga bisa, bawa peralatan renang sendiri. Ya sebetulnya di pihak BISS juga sudah disediakan sebetulnya. Cuma untuk sekarang di masa pandemi ini, nah kita menganjurkan yang punya peralatan renang sendiri itu bawa harus belilah. Ada di speeder swim ada peralatan renang speeder swim lengkap lah pokoknya. Lagi di promo juga kalau nggak salah. Promo juga dari speeder swim, banyak promonya. Bisa dicek speeder swim banyak promo-promo. Oke. Nah terus masih ada Kak satu lagi yang kualitas airnya itu. Kualitas air juga penting. Oh iya jelas. Kualitas air apalagi di kolam bis itu setiap pagi itu dicek dulu suhunya. Suhunya berapa, kadar pH-nya juga dicek dulu. Terus ada apa sih? Area kolam. Apa sih? Desinfektan lah. Sunda bima akun ya. Iya, jadi bakal ada pembersihan di setiap harinya. Iya, jadi itu biasanya sebelum latihan pagi dan sore hari biasanya. Jadi bukan pas lagi latihan baru semprot. Iya. Gitu. Jadi insya Allah lah menjaga keamanan. Dan pelestarian. Karena memang ketika kita akan berenang di masa pandemi ini kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk kesehatan bagi diri kita sendiri. Oke. Nah, buat teman-teman tadi udah ada tiga penanya. Insya Allah nanti akan mendapatkan door prize dari sponsor kita yaitu Speeder Swim. Nanti akan dihubungi melalui
DM Di dari DM BIS terlebih Official. dahulu. Di Oke, di DM terlebih dahulu ke BIS Official. Betul. Nah, mohon maaf juga kepada semua penanya apabila ada yang belum bisa terjawab. Mungkin teman-teman apabila nanti masih ada pertanyaan yang yang teman-teman ingin tanyakan, boleh langsung teman-teman DM ke BIS Official. Oke, untuk pematerian sudah selesai dan studi kasus juga sudah selesai. Oke, saya selaku host, terima kasih banyak kepada Kak Sandy, Kak Opa dan Kak Meta atas waktunya dan kesempatannya. Semoga diberikan ilmu dan kesehatan yang berlimpah. Tutup, amin, rezeki juga. Akhir kata, saya selaku host Ramdhani mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,